Kesibukan saya sebagai seorang hamba Tuhan, selain setiap hari saya membaca Alkitab, firman Tuhan untuk membangun kerohanian saya punya kebiasaan saya membaca koran, Bapak Ibu, saudara-saudara saya kasih dalam Tuhan. Karena bagi saya hidup juga harus seimbang antara hidup rohani dan juga saya harus mengisi pengetahuan-pengetahuan yang ada di sekitar lingkungan saya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara saya kasih dalam Tuhan, suatu saat saya sedang membaca koran ini dan saya kaget dengan satu berita yang menurut saya berita ini ya selain berita-berita politik dan berita olahraga, ada berita bagaimana LGBT sekarang menjadi hal yang sangat-sangat biasa. Saya membaca satu berita ini, Bapak Ibu, dan di sini dikatakan bahwa Jenderal Bintang 1 terlibat LGBT atau LGBT. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, sangat miris sekali kalau sekarang LGBT menjadi bahan konsumsi publik yang sudah dianggap biasa dan tidak baku lagi. Padahal Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-24 katakan begini. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Tuhan menciptakan manusia, laki-laki dan perempuan, untuk menjadi satu daging, bukan laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan. Tetapi karena perkembangan zaman dan selalu ada alasan mengenai welas kasih, cinta kasih dan sebagainya, sehingga LGBT itu dibungkus dalam kemasan yang luar biasa. Sekarang Bapak Ibu, LGBT menjadi gaya hidup yang kita harus waspadai. LGBT menjadi satu tren yang harus kita waspadai. Kita harus menolak LGBT karena memang Tuhan tidak menciptakan seperti itu. Ketika kita mungkin dalam berumah tangga, kita sudah tidak nyaman dengan suami kita atau dengan istri kita, lalu kita punya sahabat, lalu kita merasa akrab, kita merasa kayaknya kok nyatu ya, hati-hati. Jangan sampai kita terjebak di dalam cinta satu jenis. Kita bisa berbuat apapun, tetapi jangan sampai kita jatuh dalam hal itu. Kenapa? Karena roh yang mengikat LGBT di akhir zaman ini sangat-sangat kuat. Dan kita pun harus mengerti bahwa firman Tuhan, Sodom dan Gomora dihancurkan hanya gara-gara masalah ini. Salah satunya masalah LGBT ini. Oleh sebab itu Bapak Ibu, mari kita mawas diri. Kita diciptakan Tuhan untuk berpasang-pasangan. Kita diciptakan Tuhan untuk menikah dengan lawan jenis, bukan sesama jenis, apapun itu alasannya. Sehingga ketika kita mungkin sudah merasa nyaman dengan orang lain, ketika kita mungkin nyaman dengan teman kita, ketika kita nyaman dengan best friend kita, lebih nyaman daripada suami atau istri atau pasangan kita, hati-hati terjebak dengan lingkup LGBT. Karena roh ini terus bekerja di akhir zaman ini. Sehingga ketika kita yang tadinya tidak mau, akhirnya kita mau, akhirnya kita dibutakan dan kita merasa nyaman kok, enak kok kita ngobrol, sharing, kok nyambung ya, kok enak ya, dia mengerti aku mengerti kamu, sehingga terjadi cinta satu jenis yang akhirnya mereka berpikir bahwa ketika mengalami cinta satu jenis itu mereka tidak perlu repot lagi untuk mempunyai anak, mereka tidak perlu repot lagi untuk melahirkan. Kenapa? Karena tidak mungkin sesama jenis itu melahirkan. Jangan berdosa di hadapan Tuhan. Jangan salah di hadapan Tuhan. Hati-hati, jaga hidup kita. Tidak ada semua manusia yang kebal dari dosa. Bukan hanya anak-anak kecil saja, bukan anak muda aja, orang tua pun bisa terjebak, terlibat dalam LGBT. Siapapun itu, ini harus diwaspadai karena ini adalah satu kejijikan di mata Tuhan. LGBT tidak memandang siapapun juga. LGBT terus berkembang dan mungkin beberapa negara atau mungkin sudah dilegalkan dengan hukum yang berlaku. Tetapi kita sebagai anak Tuhan, kita harus berani katakan tidak. Karena Tuhan sudah menciptakan lawan jenis, pasangan yang sepadan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami berdoa secara khusus Tuhan pada malam hari ini. Kami berdoa untuk segala kekuatan roh yang mengikat manusia yang jatuh dalam dosa LGBT. Kami patahkan dalam nama Yesus. Dan kami juga harus mawas diri ketika kami sudah mulai merasa nyaman, ketika kami sharing dengan satu dengan yang lain. Kami merasa nyaman ketika kami berbicara sesama jenis, mungkin itu adalah sahabat kami. Kami terjebak tanpa terasa Tuhan, kami terjebak dalam lingkup LGBT itu. Kami harus mawas diri karena kami tidak mau jatuh dalam dosa kejijikan di mata Tuhan. Tuhan, kuasai kami untuk anak-anak
anak muda kami berdoa secara khusus sehingga mereka boleh mendapatkan pasangan yang takut akan Tuhan, pasangan yang daripada Tuhan, yang berbeda jenis, yang lawan jenis, sehingga Tuhan kami tidak jatuh di dalam dosa kejijikan di mata Tuhan. Kalau Sodom dan Gomora Tuhan hancurkan, kami tahu diri kami siapa di hadapan Tuhan. Kami adalah debu tanah Tuhan, dan kami tidak mau sampai hidup kami hancur gara-gara apa yang kami perbuat. Kuasai kami, kuasai nafsu seksual kami Tuhan, sehingga kami bisa menguasai keadaan Tuhan. Kami tidak salah di hadapan Tuhan. Dan Bapa, kami mengucap syukur malam hari ini, kami sudah diberikan kesempatan kami beristirahat, dan besok kami akan bangun dengan tubuh yang sehat. Kami boleh kembali bekerja untuk kami kembali melakukan aktivitas kami sehari-hari. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu, berikan kami kesehatan, kekuatan Tuhan. Terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saya lanjutkan lagi baca koran saya. Hati-hati dengan LGBT. LGBT tidak memandang siapapun juga. Engkau harus kuat di dalam Tuhan. Tuhan berkati. Shalom. Amin.